eh, kami dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Tua Bencana selalu komitmen dan konsisten terhadap visi misi nasional maupun visi misi Jawa Barat dan visi misi Kota Sukabumi. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat bahwa visi Indonesia itu bagaimana Indonesia menjadi demokratis, adil dan sejahtera. Sedangkan kalau Jawa Barat kita akan tahu bersama bagaimana Jawa Barat itu menjadi provinsi yang mandiri, dinamis dan sejahtera. Kemudian juga kalau kita lihat bahwa Kota Sukabumi itu mempunyai misinya bagaimana terwujudnya Kota Sukabumi sebagai pusat pelayanan berkualitas di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan di Jawa Barat berdasarkan iman dan takwa. Nah, dari visi kota tersebut maka diimplementasikan dalam RPJMD tahun 2008-2013 yaitu visi pemerintah Kota Sukabumi dengan iman dan takwa mewujudkan pemerintahan yang amanah berparadigma surgawi menuju Kota Sukabumi yang cerdas, sehat dan sejahtera dilandasi dengan filosofi sidik, kemudian juga amanah, tablik dan patonah. Nah, untuk mencapai visi tersebut maka BPPKB sudah barang tentu harus mempunyai rencana strategis. Nah, rencana strategisnya barangkali perlu juga melihat rujukan dari misi pemerintah Kota Sukabumi yang tercantum dalam RPJMD 2008-2013. Apa itu? Seperti halnya kita ketahui bersama, misalnya pertama adalah mewujudkan pengenalan nilai-nilai agama dan sosial budaya. Kemudian yang kedua, bagaimana mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan aparatur yang profesional, religius, atau juga disebut dengan good governance atau juga disebut dengan clean government. Hingga yang ketiga adalah mewujudkan kualitas pelayanan publik dalam bidang pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya. Nah, kalaulah kita lihat misi pertama dari pemerintah Kota Sukabumi adalah mewujudkan pengendalian nilai-nilai agama, sosial dan budaya. Nah, bagaimana untuk mencapai nilai-nilai sosial dan agama tersebut? Sudah barang tentu di sini perlu adanya yang disebut dengan norma keluarga kecil, bahagia, sehat dan sejahtera, yaitu NKKBS. Sehingga berdasarkan aturan tersebut maka BPPKB bagaimana mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya itu. Pertama, yang berhubungan dengan pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Kenapa? Karena setinggi-tingginya LPM bisa dicapai apabila laju pertumbuhan penduduknya tidak terkendali, ini akan menjadi masalah. Yang kedua juga akan terindikasi terhadap dukungan sarana dan prasarana pendukung lain. Jadi ruang gerak Kota Sukabumi kan hanya 48 km persegi. Nah, dengan jumlah ruang yang tersebut, bagaimana pemanfaatan ruang yang serasi dan efisien itu dengan bagaimana penataan kelembagaan yang ada di kita, kemudian juga peningkatan kapasitas SDM dan pemberdayaan partisipasi masyarakat serta peningkatan daya saing ekonomi. Nah, kita lihat mungkin di sini bagaimana pemanfaatan penataan kelembagaan. BPPKB berdasarkan Perda nomor 8 tahun 2008 di sana dinyatakan satu kepala badan, kemudian juga satu sekretaris, kemudian juga ada badan KB-nya, ada bidang badan KB-nya, bidang KS-nya, kemudian juga ada bidang pemberdayaan perempuan, kemudian juga ada bidang pemberdayaan masyarakat. Kenapa itu dilakukan dengan kelembagaan tersebut? Karena kita mempunyai suatu mekanisme yang harus ditempuh dalam rangka roadmap baik yang berhubungan dengan kegiatan top down atau juga mungkin bottom up. Nah, BPPKB dengan rensanya bagaimana mencapai norma keluarga kecil, bahagia, sehat dan sejahtera sudah barang tentu harus melihat isu strategis baik nasional, regional maupun lokal. Nah, tadi kami kaitkan bagaimana laju pertumbuhan penduduk. Nah, Kota Sukabumi laju pertumbuhan penduduk itu kan bisa dipengaruhi oleh migrasi,
kemudian juga ada kelahiran, kematian. Nah, kalau kita lihat teliti lebih lanjut, ternyata Kota Sukabumi karena LPE-nya meningkat, kemudian perekonomiannya sangat tinggi, ya, nah, sehingga pengaruhnya adalah migrasi innya, gitu kan. Saya BPMPKB pernah mengadakan suatu telahan, ada 32 perumahan yang ada di Kota Sukabumi ini. Nah, migrasi itu yang sangat mempengaruhi. Kemudian laju pertumbuhan alaminya insya Allah kita akan kendalikan dengan total fertility rate, itu yang dilakukan. Sehingga kalaulah kita lihat mungkin dari RPJP, kemudian RPJP Provinsi Jawa Barat, kemudian RPJPD Kota Sukabumi, kemudian juga partisipasi masyarakat yang diwujudkan dalam kegiatan musrenbang, maka bagaimana kita terformulasikan kegiatan ini dalam bentuk APBD. APBD itu kita lihat bagaimana menembak terhadap visi Jawa Barat, visi kota, kemudian juga mungkin renstra BPMPKB yang tadi kami sampaikan. Sehingga implementasinya ada 26 urusan wajib, kemudian urusan pilihan. Lantas BPMPKB, urusan apa saja yang dilakukan oleh BPMPKB? BPMPKB punya urusan, pertama adalah bagaimana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Yang kedua adalah urusan wajib keluarga berencana. Kemudian yang ketiga adalah urusan bagaimana meningkatkan keswadayaan masyarakat atau pemberdayaan masyarakat. Jadi ketiga urusan itu merupakan sesuatu tugas pokok dan fungsi yang harus dilakukan oleh BPMPKB. Sehingga kalaulah itu dilakukan roadmap yang bagus, maka laporan pertanggungjawaban itu akan bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. Kenapa demikian? Karena pemerintah daerah itu kan punya kewajiban. Pertama adalah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada siapa? Kepada DPRD. Kemudian yang kedua adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintah daerah, yaitu yang disebut dengan LPPD. Kepada siapa? Kepada pemerintah pusat. Sudah barang tentu melalui Depdagri, melalui Provinsi Jawa Barat. Kemudian yang ketiga yaitu ILPPD, yaitu informasi tentang perkembangan daripada pemerintah daerah itu kepada siapa? Kepada masyarakat. Makanya dalam kaitannya dengan undang-undang tentang reformasi atau keterbukaan reformasi, itu semua OPD harus mampu menyampaikan informasi semacam itu. Informasinya kan bisa dilakukan kalau di BPMPKB ada yang disebut dengan public address. Kita punya yang namanya MUPEN. MUPEN itu adalah dalam rangka menyampaikan informasi kepada pemerintah daerah, kemudian juga kepada masyarakat. Sehingga kita selalu mengadakan memutar film misalnya. Mutar film itu tidak semata-mata untuk menonton masyarakat, menghibur masyarakat semata, tapi juga ada informasi-informasi yang disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk visualisasi. Nah, alhamdulillah sekarang itu sudah banyak beberapa RW, beberapa kelurahan yang meminta untuk melaksanakan pemutaran-pemutaran itu. Apa yang diputar? Yang diputar itu sudah barang tentu bagaimana indeks kesehatan yang dicapai oleh Kota Sukabumi. Kalaulah mungkin sudah mencapai 74,49, kemudian juga indeks pendidikannya sudah tercapai 87,39, kemudian DE belinya 64,1, sehingga IPM Kota Sukabumi mencapai 75,33. Nah di sini barangkali kita perhatikan apa yang memberikan kontribusi tersebut. Sudah barang tentu BPMPKB juga punya peran dan fungsi untuk mencapai hal tersebut, yaitu yang disebut dengan mewujudkan norma keluarga kecil bahagia, sehat, dan sejahtera. Nah, dari renstra tersebut, maka BPMPKB mempunyai misi. Misinya pertama adalah meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat. Nah, kemudian pendewasaan usia perkawinan dan pengaturan kelahiran. Kemudian yang lebih lanjut adalah bagaimana mendorong pengarustaman gender dan kesetaraan atau juga ketahanan keluarga. Sehingga kerangka pikir BPMPKB, bagaimana program-program yang dilakukan itu pertama harus mengacu kepada kebutuhan dasar. Kemudian yang kedua adalah harus mengacu kepada kebutuhan dasar non fisik. Karena nilai-nilai agama dan budaya itu sudah barang tentu tidak hanya fisik saja. Ini yang perlu disampaikan. Nah, kalau kebutuhan dasar itu sudah kita maupun bersama baik dari mulai sarana prasarana keagamaan, kesehatan, kemudian reproduksi, pendidikan, ekonomi, keagamaan, kemudian perlindungan sosial, budaya, informasi, bahkan hubungan terhadap bagaimana pemeliharaan lingkungan. Sehingga di BPMPKB itu ada yang disebut dengan bina-bina, ada bina keluarga balita,
ada bina keluarga lansia, ada pembina keluarga remaja, kemudian ada lingkungan keluarga. Sehingga bagaimana kebutuhan dasar yang disebut dengan agama kesehatan reproduksi sudah dikaitkan dengan bagaimana pendewasaan usia perkawinan. Nah, walaupun di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 bahwa anak itu sudah mulai menstruasi bisa menikah misalnya, tapi tetap di BPMPKB meningkatkan usia perkawinan itu minimal 21 untuk perempuan dan 22 tahun sampai 25 tahun untuk laki-laki. Supaya apa? Supaya meningkat ekonominya. Yang tadi itu kita tahu bersama kalau tidak kuat, makanya akan terjadi kelemahan. Barangkali lemah anaknya, barangkali akan terkena juga dampaknya kepada kita. Nilai-nilai agama, contoh konkret misalnya wal yahsalladzina law taraku min khalfihim dzurriatan apa, hendaklah kamu takut karena Allah apabila meninggalkan anak keturunan dalam keadaan lemah. Jadi KB itu jangan diintervensikan hanya memasang alat kontrasepsi, tapi bagaimana supaya anak-anak keturunan kita tidak lemahnya dalam segi ekonomi, lemah dalam keagamaan, lemah dengan pendidikan, kemudian juga bagaimana dia bisa terlindungi, sehingga sosial kebudayaan kemudian informasi hubungan masyarakat itu bisa tercapai dengan semestinya. Kalaulah itu tercapai dengan semestinya, maka kita akan terjadi suatu keterkaitan antara masyarakat, kemudian juga mungkin keluarga, pasangan usia subur, wanita usia subur, dan hak-hak dan perlindungan anak yang ada di kita semua. Nah, ini yang perlu mungkin dilakukan. Untuk mengimplementasikannya, maka BPMPKB mempunyai program bidang-bidang, baik dalam bidang mungkin pemberdayaan masyarakatnya, misi satu tadi, kemudian juga bagaimana pemberdayaan perempuannya, kemudian perlindungan terhadap anak, kemudian pemberdayaan keluarga, dan pengaturan kelahiran, serta itu dibagi dengan beberapa program-program yang berhubungan dengan BPMPKB itu dengan 8 fungsi keluarga. Apa 8 fungsi keluarga itu? Yang pertama adalah agama, yang kedua adalah sosial budaya, yang ketiga cinta kasih sayang, kemudian yang keempat adalah perlindungan, yang kelima adalah reproduksi, yang keenam adalah sosialisasi pendidikan, ketujuh ekonomi, dan kedelapan adalah pelestarian lingkungan. Nah, kalaulah ini diciptakan dengan sebaik-baiknya, maka akan terjadi ketahanan keluarga. Kalau keluarga itu tahan, maka akan terjadi pengaturan kelahiran yang semestinya dan kesejahteraan. Nah, itulah yang disebut dengan norma keluarga kecil, bahagia, sehat, dan sejahtera. Saya tadi sudah menyampaikan bahwa itu termasuk dalam bingkai urusan wajib. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kemudian urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, kemudian pemberdayaan masyarakat ada beberapa program, yaitu program peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan dan kecamatan, kemudian peningkatan partisipasi masyarakat. Nah, apa sih sebetulnya outputnya? Alhamdulillah dalam pemberdayaan masyarakat, Kota Sukabumi mungkin saya mulai masuk ke BPMPKB ini mungkin baru pertama kelurahan Gunung Puyuh juara keempat, kemudian disusul dengan Karangtengah juara keempat, kemudian kelurahan Citamiang yang disebut dengan Nangaleng pada saat itu juara 4. Nah, alhamdulillah tahun ini Subang Jaya memperoleh juara tingkat 1 Provinsi Jawa Barat. Nah, tidak disangka ternyata dengan adanya partisipasi semua masyarakat, kemudian semua OPD sesuai dengan fungsi badan ini, alhamdulillah didorong dengan pemerintahan, kemudian didorong dengan Bapeda dan seluruhnya, sehingga terkeluarlah Kota Sukabumi mewakili Jawa Barat keluar sebagai juara nasional, tingkat nasional. Nah, itu bukan hal-hal yang mudah sebetulnya untuk mencapai asal nasional. Kemudian partisipasi masyarakat tersebut didorong dengan beberapa elemen masyarakat sepertinya LPM. LPM di kita itu ada 480 orang. Kemudian juga PKK-nya. PKK aktif kita ada 5.062 orang. Kemudian juga Posyandu aktif ada 441 dengan jumlah kadernya adalah 2.228 orang. Nah, dari kegiatan-kegiatan tersebut, maka kita kemas dengan berbagai model pengembangan program keswadayaan masyarakat. Ada yang disebut dengan UP2K, kemudian ada UPPKS, ada Dasar Lomba, ada 10 program PKK, kemudian Hari Kesatuan Gerak PKK, kemudian Kampung KB, Harganas, kemudian BBGRM, termasuk juga Karya Bakti TNI. Kita alhamdulillah tahun ini juga melaksanakan kegiatan Karya Bakti TNI. Kemudian KBKS TNI, kemudian P2 KSS, lomba kelurahan tadi saya sampaikan, kemudian juga lomba posyandu dan dasar hikmat serta kegiatan desa siaga. Nah,
Perlu kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, tahun 2009 kita mendapatkan Manggala Karya Kencana yang diperoleh oleh Ketua Tim Penggerak PKK. Kemudian juga tahun 2010 yaitu Satya Wirakarya oleh Pak Wali Kota Sukabumi. Kemudian 2011 mendapatkan UPPKS tingkat nasional. Nah, kemudian 2012 mendapatkan kelurahan nasional. Nah, tadi disampaikan ada 4 bidang. 4 bidang itu alhamdulillah kita untuk bidang KS-nya. Bidang KS-nya mampu mengeluarkan UPPKS tingkat nasional. Kemudian ternyata bidang KB-nya mendapatkan Wirakarya nasional. Kemudian juga untuk bidang PM-nya mendapatkan kelurahan tingkat nasional. Kemudian juga mungkin kita ketahui bersama untuk bidang pemberdayaan perempuan. Nah, bidang pemberdayaan perempuan tahun 2011 kita memperoleh Kota Layak Anak. Nah, Kota Layak Anak tahun 2012-nya ternyata ditambah satu penghargaan, yaitu penghargaannya yang disebut dengan bagaimana membebaskan yang namanya akte kelahiran gratis gitu, yaitu yang diprakarsai oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan. Kemudian juga bidang yang lainnya itu seperti halnya yang dilaksanakan oleh sekretariat. Sekretariatnya alhamdulillah tidak disangka pada saat rapat kerja di Ciater, kami BPMPKB mendapatkan pelaksanaan kegiatan lakip-akipnya nomor 1 untuk tingkat-tingkat OPD begitu. Nah, barangkali ini bisa memberikan suatu kontribusi terhadap pelaksanaan lakip tingkat nasional yang juara 1. Nah, ini karya siapa? Adalah karya semua masyarakat Kota Sukabumi yang diimplementasikan oleh berbagai aktivitas atau program-program yang ada. Nah, program yang ada itu digulirkan oleh siapa? Oleh aparat-aparat PMKB. Dari mulai pertama adalah PLKB. Kemudian juga ada juga tim penggerak desa dan kelurahan. Kemudian ada subbagnya. Kemudian ada subbidnya. Kemudian juga mungkin ada kabidnya. Kemudian juga ada yang namanya kepala sekretariat atau juga mungkin sekretaris. Nah, ini dihimpun dalam satu mekanisme kegiatan-kegiatan yang berhubungan tata kelola pemerintahan yang baik ya. Sehingga kalaulah ini tercapai dengan semestinya, insya Allah beberapa hari yang akan datang kami harus ekspos lagi satu hal yang berhubungan dengan PUG, yaitu pengaruh utama gender. Jawa Barat berkemauan, berkehendak keras bagaimana AP itu atau anugerah pengarusamaan gender APG itu, pengarusamaan gender itu yang biasanya diperoleh oleh Jawa Timur, kemudian juga mungkin oleh Jawa Tengah tahun 2012. Saya besok tanggal 25 insya Allah akan melaksanakan kegiatan ekspos yang berhubungan dengan pengarusamaan gender, sehingga nanti yang disebut dengan anggaran berbasis gender itu akan bisa terimplementasikan atau terinformasikan dalam berbagai aktivitas kegiatan-kegiatan yang ada. Nah, itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana. Mudah-mudahan saja dengan adanya pola bagaimana norma keluarga kecil bahagia, sehat dan sejahtera itu bisa tercapai dengan semestinya. Nah, kalaulah itu tercapai dengan semestinya, insya Allah dampaknya kepada apa? Kepada kesejahteraan masyarakat. Nah, kita kembali lagi setback lagi misalnya ke belakang. Ternyata bagaimana Indonesia itu yang demokratis, kemudian berkeadilan dan sejahtera bisa tercapai. Kemudian mandiri, dinamis dan sejahtera Provinsi Jawa Barat bisa tercapai. Kemudian juga insya Allah visi Kota Sukabumi bagaimana terwujudnya Kota Sukabumi sebagai pusat pelayanan berkualitas di bidang jasa perdagangan, pendidikan, kesehatan dan perdagangan. Dan itu mungkin kita lihat bersama bagaimana yang berhubungan dengan visi misi yang tertentu dalam RPJMD tahun 2008-2013. Kalaulah itu tercapai dengan semestinya, kembali lagi kepada norma keluarga kecil bahagia, sehat dan sejahtera. Kalau norma keluarga kecil bahagia, sehat dan sejahtera, di sini harus ada peran ibu, peran bapak, kemudian juga dilakukan juga dengan peran anaknya, dihimpun dalam satu keluarga. Nah, bagaimana upaya-upaya yang lain yang dilakukan dengan kerjasama masyarakat? Nah, kita punya ayat yang disebut dengan P2TP2A. Nah, itu jadi Jalan Bayangkara. Kemudian juga ada yang disebut dengan Pokjanal Posyandu. Kemudian juga ada yang disebut dengan Forum Anak Daerah. Nah,
Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dikemas dengan kemasyarakatan, termasuk LPM, PKK, kemudian kemasyarakatan yang lainnya. Nah, ini akan bisa men-trigger bagaimana juga Kaukus Perempuan akan mampu men-trigger terhadap pelaksanaan kegiatan implementasi pembangunan yang berwawasan gender. Nah, kalau itu tercapai dengan sebaik-baiknya, maka akan tercapai bagaimana yang disebut dengan kualitas sumber daya manusia yang semestinya. Itu sebetulnya yang akan dilakukan dan sedang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana. Kalau itu tercapai dengan semestinya, insya Allah tidak ada istilah visi, misi, dan strategi itu tidak tercapai dengan semestinya. Dan outputnya adalah mungkin angka perangkaan yang tadi saya sampaikan, baik itu berdasarkan pendataan BPS atau juga mungkin pendataan yang Sukabumi dalam angka, atau juga mungkin yang disebut dengan pendataan keluarga setiap tahun. Nah, itu yang kami lakukan. Hanya mohon maaf, mungkin kalau sampai saat ini masih di sana sini banyak kekurangan-kekurangan, banyak mungkin kelemahan-kelemahan. Tapi intinya pada tahun 2012 ini alhamdulillah semua bidang yang ada di BPMPKB itu mempunyai atau menelurkan prestasi-prestasi yang bergemilang dan tingkat nasional. Nah, itu adalah karya terbaik bangsa, kemudian karya terbaik masyarakat Kota Sukabumi. Jadi saya mampu barangkali menjawab bahwa yang namanya swadaya masyarakat, yang namanya mungkin partisipasi masyarakat di tingkat Kota Sukabumi itu masih tetap tinggi. Nah, jadi tidak benar kalau dikatakan wah masyarakat kota itu sudah aing-aingan. Tidak begitu. Kalau di Kota Sukabumi alhamdulillah dengan keluarnya Lakip tingkat nasional, kemudian LPPD, kemudian juga mungkin tadi saya sampaikan lomba kelurahan tingkat nasional, dan beberapa prestasi wahana tata nugraha mungkin itu dari OPD-OPD yang. Tapi bagaimana kita menggerakkan masyarakat, partisipasi masyarakat. Kalaulah mungkin sekarang juga sedang diupayakan bagaimana pelaksanaan kegiatan pembangunan kesehatan berbasis masyarakat, intinya adalah di Posyandu. Makanya Posyandu itu bagaimana di-trigger supaya menjadi Posyandu yang terintegrasi. Apa acuannya? Yaitu acuannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011. Jadi kalau di orang lain itu baru wacana, untuk pelaksanaan implementasi kita sudah terimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Dan ke depan juga kita akan melakukan bagaimana profil kelurahan itu menjadi basic data yang akan bisa diberikan kepada seluruh kepentingan untuk mengintervensi beberapa program yang terimplementasi dengan kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu yang bisa kami informasikan kepada warga masyarakat. Mudah-mudahan dengan niatan baik kita semua. Kenapa demikian? Karena berhasilnya pembangunan ini, kata Pak Wali Kota menyampaikan harus ada sinergitas. Pertama adalah government, kemudian juga society, ya masyarakat, kemudian juga adalah private sector, kemasyarakatan. Makanya BPMPKB selalu juga menggait yang disebut dengan corporate social responsibility. Itu yang bisa kami sampaikan.